Nah, Pak Kiai, tadi kan itu sudah sangat luar biasa ya penjelasannya, dan saya yakin semua yang di luar sana sudah paham ya guys ya. Sekarang kita melanjutkan. Tadi kan masih adakah ayat yang lain yang berkaitan dengan masalah yang diperbincangkan tadi selain surah Al-Baqarah 190 dan 120 itu? Oke. Itu ada surat Al-Maidah ayat 8. Surat Al-Maidah Ayat 8. ayat 8. Coba, Pak. Nah, silakan Pak Dokter. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا وأقرب للتقوى واتقوا الله Innallaha khabirun bima ta'malun. Coba terjemahannya. Terjemahannya begini, Pak. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah ketika menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Cukup. Wala yadrimannakum sana'anu qaumin ala ta'dilu. Janganlah kebencian kamu terhadap suatu kaum menyebabkan kamu berlaku tidak adil. Berarti kalau kita mencari benci kepada Israel, pokoknya Israel nggak boleh masuk. Ya. Kata pokoknya itu. Padahal Israel tadi kan ada yang society, ada yang state, ada yang rezim, ada yang manusia biasa, manusia biasa. Timnas sepak bola Israel itu masuk kategori rezim perang atau enggak kira-kira? Tidak. Bahkan kaptennya kan Muslim, Pak Kiai. Maka janganlah kebencian kamu menyebabkan kamu berlaku tidak adil. Maka orang yang tidak adil adalah orang yang menganggap apapun, siapapun, asal itu Israel, asal itu Yahudi, jangan datang ke Indonesia. Pokoknya Israel. Israel. Nah, pokoknya Yahudi, pokoknya Israel, pokoknya penjajah. Yang penjajah siapa? State. Nah, ini Pak Kiai. Rezim. Nah, ini Pak Kiai, terkait itu ada ternyata pertanyaan yang masuk dari siapa ini? Khairul Mutahhir, mahasiswa ilmu Al-Quran dan tafsir di Universitas Islam Ahmad Dahlan Sinjai. Oke, pertanyaannya begini, bagaimana menempatkan pendapat bahwa setiap Yahudi itu Israel? Ini Pak Kiai. Ini adalah lanjutan pertanyaannya Pak Dokter, bahwa setiap Yahudi itu Israel, maka setiap yang mendukungnya berarti Yahudi. Oke. Yahudi juga. Kalau begitu jawaban ini masuk ke Burhani. Saya ingin Burhani. Burhani. Pendekatan filsafat melalui Burhani. Iya. Jadi Burhani. Pertanyaannya adalah ciri Burhani itu apa? Salah satunya. Ini salah satu ya. Salah satu ciri Burhani adalah menganalisa wahyu, menganalisa hadis, menganalisa kitab gundul, menganalisa teks menggunakan silogisme. Silogisme. Masih ingat silogisme? Ya, jika maka. Silogisme masih ingat? Hukum silogisme, deduktif, induktif itu. Ya. Contohnya yang deduktif. Setiap manusia pasti mati. Ya. Husain adalah manusia. Kesimpulannya? Husain mati. Husain pasti mati. Negasinya Husain mati. Itu namanya deduktif. Deal ya? Di dalam ilmu mantik ada yang namanya kesesatan berpikir. Nah, kesesatan berpikir itu ada dua jenis.
satu kesesatan berpikir formal, dua kesesatan berpikir material. Kesesatan berpikir formal adalah kesesatan yang disebabkan kesalahpahaman memahami premis. Ya, berarti Maka siapapun yang menolak tim sepak bola Israel, maka dia mengalami apa yang disebut kesesatan formal. Pertanyaannya adalah apa dasarnya? Bukan apa dasar, bagaimana penjelasannya? melalui silogis. Melalui silogisme. Oke ya, ya. Ya. Oke. Saya akan membuat silogismenya gini. Setiap orang yang masuk kelas tafsir Universitas Agama Islam Ahmad Dahlan Sinjai, maka dia mahasiswa. Ingat-ingat ya. Sorry pakai Bukan, saya ulangi. Universitas Islam Ahmad Dahlan. Oh, nggak pakai agama. Tidak, karena sudah beragama semuanya. Oke, saya ulang ya. Kita ulangi premisnya. Premis pertama. Siapa saja yang masuk kelas tafsir Universitas Islam Ahmad Dahlan Sinjai, maka dia mahasiswa. Rara masuk ke kelas tafsir Universitas Islam Ahmad Dahlan Sinjai. Kesimpulannya? Sebentar dulu, ini silogisme hipotesisnya ya Pak. Premis kedua. Kesimpulannya apa? Bagaimana kalau anak-anak masuk di kampus? Ulang, kesimpulan yang ini dulu. Kesimpulan saya ulangi ya. Ya. Fokus. Ya. Setiap orang yang masuk kelas tafsir Universitas Islam Ahmad Dahlan Sinjai, maka dia mahasiswa. Dan siapapun. Rara masuk kelas tafsir Universitas Islam Ahmad Dahlan Sinjai. Premis kedua tadi. Kesimpulannya adalah Rara adalah mahasiswa. Pertanyaan saya adalah betul atau salah? Salah. Kenapa? Siapa tahu Rara itu 10 tahun umurnya. Betul. Belum bisa ditentukan kesimpulannya Pak. Kenapa? Karena premis satu yang ditekankan adalah mahasiswa. Seandainya premis dua adalah Rara adalah mahasiswa, berarti Ini ada ini yang disebut kesesatan berpikir. Ya. Setiap manusia, setiap orang yang datang ke kelas tafsir Universitas Islam Ahmad Dahlan, maka disebut mahasiswa. Setuju dulu ya? Setuju. Saya ulangi, setiap orang yang datang, setiap orang yang datang ke kelas tafsir Universitas Ahmad Dahlan Sinjai, maka dia mahasiswa. Setuju tidak? Tidak setuju, belum pasti. Tidak setuju. Kenapa tidak setuju? Ya, karena umum. Siapa saja boleh masuk. Bukan. Setiap ini salah kenapa? Bagaimana kalau anak kecil masuk di kelas tafsir? Apakah kalau begitu dia mahasiswa? Tidak kan? Berarti premis satu salah. Kalau premisnya salah, tidak tepat, tidak layak disebut premis. Pernyataan yang tidak teruji kebenarannya, maka tidak layak disebut premis. Kalau premis satunya salah, nggak layak. Kesimpulannya gimana? Kesimpulannya salah. Keliru, sesat. Nah, begitu pula setiap Israel adalah penjajah. Tidak, saya ulangi. Setiap Israel adalah penjajah. Setiap orang Israel adalah penjajah. Nacho adalah kapten sepak bola timnas Israel U20. Kesimpulannya Nacho adalah penjajah. Nacho penjajah. Nacho adalah penjajah. Kesimpulan dari premis satu premis dua ini menghasilkan negasi. Atau saya ulang. Nacho penjajah. Nacho saya ulangi ya. Karena dia Israel. Ya. Nah, saya ulangi. Saya ulangi ya. Biar ini baru nanti saya katakan. Setiap orang Israel pasti penjajah. Tidak, setiap orang Israel pasti penjajah. Nah guys, pertanyaannya Nacho, ini premis dua adalah Nacho adalah kapten tim sepak bola U20 Israel. Kesimpulannya adalah penjajah. Nacho adalah penjajah. Kesimpulannya. Pertanyaannya adalah apakah benar Nacho penjajah? Belum. Tidak benar. Kenapa? Nacho tidak benar karena
realitas empirisnya Nacho itu Muslim. Jadi Nacho kapten Salman. namanya Nacho Salman. Jadi timnas sepak bola Israel itu Muslim. Keren pemirsa. Guys, pertanyaan di sini. premis dua Nah. sinkron sehingga Tidak. tidak bisa diambil kesimpulan. Maka kalau ada orang yang berpendapat siapapun Israel, kayak penanya tadi, siapapun Israel adalah penjajah, menjadi tertolak secara rohani melalui pendekatan silogisme. Silogisme. Melalui Silogisme. Silogisme. Jadi Oke. silogisme tadi. Silogisme masih ingat kan? Ya. Oke. Baik. Pemirsa, keren sekali. Semakin kesini semakin rugi kayak mata busur Pak Kiai. Jadi tadi Pak Kiai kita sudah bicara panjang lebar dan sangat jelas ya dengan mengambil hipotesis tadi itu tentang bagaimana dia sebagai A dan bagaimana dia sebagai C. Apakah bisa dikonklusikan menjadi ABC? Kan tidak mungkin. Nah sekarang kita masuk ke pembahasan Irfani. Nah, ada tidak dalil yang sangat komprehensif kaitannya dengan Irfani itu, Pak? Oke, Irfani itu pendekatan dengan hati. Pendekatan dengan Hati. nurani, Pak. Nurani. Ya. Maka kalau hati penuh dosa, hati yang penuh dosa, nggak mungkin bisa memahami nurani. Karena itu sih. Jadi dalam tasawuf itu bagi dua. Ada tasawuf falsafi, ada tasawuf akhlaki. Sebentar Pak Kiai, mohon izin bisa buka jaket dulu. Keren bajunya. Iya Pak Kiai, ini baju mahal tapi lebih mahal kontennya Pak Kiai. Ini kan filsafat bicara merawat Indonesia. Ini baju apa ya? Ini baju workshop. Ya, dan kalau itu tidak cukup 2 atau 3 lembar. Cukup. Berarti enggak. Kita bahas dulu baik-baik apa yang menjadi tema kita kali ini. Sekarang Pak Kiai silakan Pak Kiai. Oke, saya jelaskan sebelum masuk ke Irfani dulu ya. Ya. Tasawuf itu dibagi dua. Jadi Irfani itu sebetulnya tasawuf. Ya. Tasawuf itu dibagi dua, tasawuf akhlaki dan tasawuf falsafi. Akhlaki dan Falsafi. Kalau tasawuf akhlaki itu tokohnya ya Imam Al-Ghazali. Tema-temanya tentang ikhlas, ridho, waro, terus zuhud, qanaah, ridho, ikhlas, gitu. Nah kalau tasawuf falsafi, tasawuf yang sudah berhubungan dengan filsafat, contohnya ittihad, bersatunya hamba dengan Tuhan, Syekh Siti Jenar, Al-Halaj, itu falsafi. Nah tasawuf falsafi sering diklaim sebagai irfani. Tasawuf akhlaki sebagai tasawuf sunni. Sunni. Ya. Semakin menarik. Cuman dua-duanya mau tasawuf akhlaki maupun tasawuf falsafi, inti poinnya adalah pendekatan menggunakan intuisi. Artinya sumber kebenaran melalui intuisi. Jadi kebenaran. Kalau dibaratkan kebenaran cuma empiris sama rasionalisme. Kalau terkait dengan kepekaan, terkait dengan kepekaan sebelum masuk ke Israel dengan sepak bola, ini ada puisiku terkait dengan matinya intuisi. Bisa dibaca Pak? Iya, matinya nurani. Cuman saya bacanya tidak all out ya, artinya tidak saya baca dalam kerangka pertunjukan. Hanya untuk ini loh puisiku ada. Saya tidak menunjukkan sebagai performance. Ya. Oke. Silakan Pak Kiai. Bunyinya begini judulnya. Hati yang mati. Judulnya Hati yang mati. Ketika hati masih bersemayam di dunia idea Plato, semakna dengan dunia lauhil mahfud atau dunia kahyangan dalam jagat pewayangan, hati selalu sehat. Karenanya selalu bahagia. Tapi ketika hati dipertemukan dengan tubuh manusia, hati mulai terpenjara, hati mulai gelisah, hati mulai sakit-sakitan. Terlebih ketika manusia makin diperbudak materi, hati menjadi mati. Jadi gini, puisi ini sebetulnya terilhami kayak gini. Dalam teori imajinasi bahwa hati itu ketika masih bersama Allah di Lauhil Mahfuz, hati itu senang. Hati itu senang. Hati senang. Tiba-tiba ditemukan dengan tubuh. Penuh dosa. Manusia kan terdiri dari jasad dan roh. Nah,
Nah, maka jiwa tadi bergelisah, aduh nggak enak ya hidup bersama manusia, saya terpenjara. Ketika manusia itu makin materialis, hati itu gelisah. Bagi jiwa, bagi hati, dia akan bahagia kalau seseorang itu tidak materialis. Karena itu makin orang itu materialis, hati makin gelisah. Maka siapapun yang hatinya materialis, banyak dosa, maka pintu kebenaran tidak tertutup. Nah, tidak memiliki kepekaan. Nah, pertanyaannya adalah, terus apa hubungannya dengan timnas sepak bola Israel? Nah, oke. Siapapun yang menolak timnas Israel sepak bola datang ke Indonesia, maka dia tidak memiliki kepekaan. Pernah dagang nggak? Belum pernah. Nah, pernah dagang nggak? Saya belum Pak. Belum pernah dagang. Sebenarnya gini, siapapun yang tidak pernah hidup melarat, siapapun yang nggak pernah hidup miskin, siapapun yang nggak pernah hidup kekurangan, pasti dia nggak memiliki kepekaan. Pasti, yes. Iya. Coba bayangkan gini. Berarti saya mulai dari sini. Tahun 2019, saya mulai dari 2019. 2019 bulan Mei. Saat itu FIFA menawarkan, Indonesia menawarkan diri menjadi tuan rumah. Nah, guys, ini bersama Peru dan Arab. Menjadi tuan rumah timnas sepak bola U20. Itu bulan Mei 2019. Ya. Oleh FIFA kemudian digodok bulan November atau Oktober, saya lupa, 2019, maka permohonan Indonesia dikabulkan. Peru kalah, Arab kalah. Tapi yang dipilih Indonesia menjadi tuan rumah. Maka ketika diumumkan bahwa FIFA memilih tawaran Indonesia, maka sejak itu Indonesia berkemas-kemas. Oh iya, kita akan menjadi tuan rumah. Karena itu hotel dibangun, jalan dibangun, lapangan yang akan yang dipakai dibangun, investasi sudah dibangun nih. Terus apalagi timbul? Oh iya ya, untuk datang ke sini berarti perlu merchandise. Merchandise jumlahnya 58 merchandise, seluruhnya itu sudah siap. Bahannya dari Indonesia, dibuat di Indonesia oleh UKM. Udah jadi, udah siap deh. Bendera, kunci itu udah gantungan, udah siap ya. Terus sama seperti Liga Champions, tahu Liga Champions ya? Liga Champions itu kan masing-masing mainnya di domestik, begitu 4 terbesar baru masuk nanti delegasi ya. Begitu pula tim Piala Dunia U20 ini ada 6 zona. 6 zona ini dipilih 4. Zona Amerika dibagi 2, zona Eropa, zona Asia. Nah, ketika mereka main mendadak corona. Berhenti dulu dong. Corona sudah lewat, maka dimulailah pertandingan lanjutan. Nah, ternyata di Eropa bulan Juli 2022, berarti bulan Juli 2022, ternyata Israel masuk tim 4 besar. Lolos dia. Nah, berarti berhak datang ke untuk bertandang ke Indonesia. Titik. Tiba-tiba orang Indonesia Gelombang protes dulu. Enggak boleh. Harusnya kalau mau protes kapan? Selesai main. Salah. Harusnya kalau protes kapan? Harusnya orang Indonesia itu protesnya kapan? Sebelum mengajukan diri menjadi tuan rumah. Protesnya itu antara bulan Mei sampai November itu protes. Indonesia. Nah, ini sudah disetujui, udah pertandingan mau dimulai, tiba-tiba baru protes. Loh, Israel nggak boleh. Itu namanya curang. Kenapa kok nggak kemarin-kemarin gitu loh? Curang dong. Kan belum ditahu bahwa Israel. Kalau nggak tahu goblok berarti. Istilah olahraganya tidak sportif. Bukan. Kan sejak dari awal sudah ditawarkan bahwa kami akan menjadi tuan rumah dari menawarkan diri. Harusnya kalau mau protes, rentang waktu ini kan? Mei ke November. Setelah disetujui mendadak protes. Nah, setelah itu maka guys,
Ini yang paling mengerikan ini. Semakin kesini semakin tajam Pak Kiai. Maksud saya itu untuk Irfani saya Belum paham. apa memang filsafat gitu harus membuat kita pusing gitu Pak Kiai. Saya sudah ini nanti tambah jatuh lagi. Silakan Pak Kiai. Oke. Yang paling gampang gini aja deh. Saya Ya. sederhanakan aja. Ini nggak ada di mana-mana ya. Mengapa kok berdirinya Muhammadiyah? Saya akan menggunakan metode Muhammadiyah. Kenapa kok Ki Hajar Madala mendirikan Muhammadiyah? Secara filosofi itu dilandasi oleh rasa gelisah. Gelisah itu di mana? Ya. Gelisah itu di pikiran atau di jiwa? Di jiwa. Jiwa ya. Entity. Jiwa ya. Ya. Gelisahnya. Gelisah, no. Gelisah kenapa? Oh ya Allah, kenapa umat Islam ini kok miskin-miskin? Ya Allah, umat Islam ini punya tanah air, tapi kok dikuasai sama Belanda? Ya Allah, umat Islam ini kok nggak pinter-pinter? Karena itu, ya Allah, gimana ya caranya umat Islam ini pinter? Gelisah jiwanya. Ya. Pertanyaannya adalah, jiwa gelisah itu tandanya apa? Stres. Coba buka surat Al-Anfal ayat 2. Surah Al-Anfal Ayat 2. ayat 2. Silakan Pak Dokter. Surah Al-Anfal Untuk memaknai ayat 2. irfan. Ya. Oke. Ayat 2. Iya. Coba baca. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. Terjemahan. Terjemahannya begini Pak. Nah, ya. Sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah mereka yang apabila disebut nama Allah gemetar hatinya. Dan apabila dibacakan ayat-ayatnya kepada mereka bertambah kuat imannya. Oke. Berdasarkan surat Al-Anfal ayat 2 itu, maka hati itu dibagi jadi 3. 3. Bagi 3. Pertama, Hati yang sehat, hati yang sakit, hati yang mati. Hati yang sehat, Nah. hati yang mati, Hati yang sakit. Nah, kalau hati yang sehat, maka dibacakan nama Allah, dia masih bisa gemetar. wajilat qulubuhum. Wajilat qulubuhum. Tapi nggak saya terjemahkan, nggak saya terangkan yang gemetar itu kayak apa ya. Inti poinnya adalah ketika hati itu sehat, maka dia bisa bergetar. Wajilat qulubuhum. Tapi kalau hatinya sakit, enggak, namanya hati sakit. Apalagi hati yang mati. Nah, mereka yang menolak timnas sepak bola Israel, hatinya pasti mati. Dia tidak memiliki kepekaan. Kepekaan apa? Oke, saya terangin. Coba bayangin, ada orang yang sudah bikin merchandise, dia sudah bikin kayak bendera-bendera, duitnya utangan, dia UMKM nih, ini UMKM, duit utangan, berharap nanti pas ada event maka akan diborong, pasti borong dong, pasti borong. Wah, tiba-tiba gara-gara ada demo batalkan, maka dibatalkan. Kira-kira dagangan yang sudah terlanjur diinvestasikan padahal itu duit utangan, dikemanakan? Dikemanakan coba? Mereka yang menolak timnas sepak bola Israel memiliki nggak kepekaan? Punya rasa kasihan tidak? Bangkrut, terus kemudian itu duit utangan. Hanya hati yang sehat yang mampu. Nah, itu intuisi, itu yang disebut irfani. Maka irfani itu dasarnya adalah hati nurani. Hati nurani yang sehat maka memiliki kepekaan. Orang yang tidak memiliki kepekaan berarti irfaninya mati.
Maka ketika mereka menolak timnas Israel sepak bola datang ke Indonesia, tandanya dia tidak punya hati. Apa nggak berpikir bahwa UKM itu bangkrut, duitnya duit utangan. Ini UKM loh, yang duitnya kecil, berharap nanti untung banyak, tiba-tiba nggak jadi. Ya Allah, makanya tadi saya tanya, pernah dagang nggak? Enggak. Coba kalau pernah dagang, ya Allah. Pasti kan terasa pedisnya. Yes. Luar biasa. Irfani. Maka saya ulang lagi, mereka yang menolak timnas sepak bola Israel datang ke sini berarti tidak Irfaninya mati, hati nuraninya mati karena itu tidak memiliki kepekaan sosial. Oh yang yang ideologi Muhammadiyah belum. Lupa aku jadi ingat. Mereka yang menolak timnas sepak bola Israel tidak sejalan dengan Allah, tidak sejalan dengan Rasul. Oh, Rasulnya belum saya bahas. Lupa tadi. Ya. Boykot. Oke, Rasulullah 7 tahun diangkat jadi nabi. Terus kemudian diboykot selama 3 tahun. Terus kemudian hijrah. Begitu hijrah berpuasa, apakah Nabi ganti memboykot? Tidak. Enggak. Kalau begitu boykot itu ajaran siapa? Orang yang mati. Boykot itu bukan ajaran Islam. Maka siapapun orang Islam kok ikut-ikutan boykot, maka itu ajarannya orang kafir. Yang jahal. Jelas tidak Enggak diajarkan itu, maka tidak sejalan, enggak ada itu boykot. Nabi Muhammad enggak pernah boykot kok. Walaupun Nabi berkuasa, maka siapapun yang memboykot timnas Israel boykot berarti tidak sejalan dengan Rasulullah. Jadi guys, ingat bahwa kejahatan tidak mesti dibalas dengan kejahatan, apalagi balik membenci. Cukup orang-orang yang suka membenci, mereka akan mendapatkan ganjarannya sendiri. Lanjut pakai. Oke, tidak sejalan dengan ideologi Muhammadiyah. Kemarin muktamar di Solo. Muktamar Solo itu melahirkan apa yang disebut dengan Risalah Islam Berkemajuan. Nah, Risalah Islam Berkemajuan itu isinya 3. 1, konsep Islam berkemajuan. 2, perkhidmatan Islam berkemajuan. 3, gerakan Islam berkemajuan. Nah, konsep Islam berkemajuan isinya 2. 1, karakteristik Islam berkemajuan. 2, manhaj Islam berkemajuan. Nah, karakteristik Islam berkemajuan isinya ada 5. Yang nomor 4, tanmihat wasatiyah, Islam yang moderat. Artinya bisa Islam pertengahan. Timbul pertanyaan, Islam yang pertengahan itu kayak apa? Diterangin oleh Muhammadiyah. Ada 3. 1, tidak berlebihan. 2, tidak permisif, masa bodoh. Yang 3, adil. Yang 3, adil. Pertanyaannya adalah, setelah kita gariskan tadi, mereka yang menolak timnas sepak bola Israel tadi berlebihan nggak? Bukan berlebihan kan? Oh, nggak perang. Kedua, adil nggak? tidak adil. Tidak adil ya? Oh, tidak adil. Timnas ini Tidak adil. Tidak adil bagi orang yang sudah mengeluarkan investasi tiba-tiba nggak jadi, padahal itu duit utangan. Hanya gara-gara adil nggak? Maka siapapun yang menolak timnas Israel sepak bola datang ke Indonesia, maka tidak menjalankan Islam berkemajuan. Konteksnya lebih khusus kepada Islam moderat. Ciri Islam berkemajuan yang nomor 4 adalah tanmihat wasatiyah. Islam pertengahan. Nah, Islam pertengahan cirinya tadi. Maka siapapun yang menolak datang timnas sepak bola ke Israel, maka tidak sejalan dengan ideologi Muhammadiyah. Itu 1. Ideologi yang kedua. Yang kedua, itu ideologi pertama. Yang kedua, coba apa enggak pasal 4 ayat 1 Anggaran Dasar Muhammadiyah. Pasal 4 apa enggak? Muhammadiyah adalah gerakan Islam, gerakan dakwah, tasdid bersumber. Berarti gerakan politik enggak? Enggak, Pak. Pertanyaannya adalah apa bedanya gerakan politik dan gerakan dakwah? Bedanya di mana? Kalau gerakan dakwah, gerakannya merangkul semua. Kalau politik, gerakan politik, yang kawan kita rangkul, yang lawan kita sikat, kita cangkul. Iya betul. Jadi politik itu kawan kita rangkul,
lawan kita sikat. Ya. Politik kalau dakwah itu merangkul bajingan sekalipun, pelacur sekalipun harus dakwah. Bahwa kemudian dia tobat atau tidak, itu bukan itu luar. Bahwa tugas kita hanyalah menyampaikan. Jadi kalau begitu Muhammadiyah adalah gerakan dakwah, bukan gerakan politik. Baligu anni walau ayat. Bukan. Muhammadiyah adalah gerakan dakwah, bukan gerakan politik. Berarti Muhammadiyah merangkul. Tiba-tiba Israel dipukul. Berarti itu gerakan politik, bukan dakwah. Maka kalau ada orang Muhammadiyah kok memukul, berarti itu pendekatan politik. Itu satu. Jadi jelas. Itu satu. Terakhir, keberbatian Muhammadiyah. Keberbatian Muhammadiyah ini Bismillahirrahmanirrahim lahir diresmikan tahun 1963. Dilatar belakangi Masyumi dibubarkan. Masyumi dibubarkan padahal saat itu sebagian pengurus Masyumi adalah Muhammadiyah. Maka orang-orang Muhammadiyah yang partainya bubar tadi masuk ke persyarikatan. Nah, cara-cara politik terus kemudian dibawa ke persyarikatan. Timbullah les. Maka lahirlah keberbatian Muhammadiyah. Siapa tuh? Sehingga keberbatian Muhammadiyah itu pokoknya ada 4. 1. Siapakah Muhammadiyah? Yang kedua, pedoman dasar aum. Yang ketiga, dasar perjuangan aum. Yang keempat, sifat Muhammadiyah. Nah, sifat Muhammadiyah itu ada 10. Keberbatian Muhammadiyah itu ada 10. Nomor 2-nya adalah memperbanyak kawan dan menjalankan ukhuwah Islamiyah. Memperbanyak kawan. Mereka yang menolak timnas sepak bola Israel itu memperbanyak kawan atau mendatangkan lawan. Mendatangkan lawan. Mendatangkan lawan ya. Padahal keberbatian Muhammadiyah adalah maka siapapun yang menolak timnas sepak bola Israel tidak sejalan dengan ideologi Muhammadiyah. Tidak sejalan dengan keberbatian Muhammadiyah. Muhammadiyah itu memperbanyak kawan. Nah, menolak berarti mendatangkan lawan. Orang-orang akhirnya kan benci Indonesia juga. Oh, Indonesia ada potensi orang itu benci kepada Indonesia. Padahal keberbatian Muhammadiyah adalah memperbanyak kawan. Maka siapapun yang menolak berarti memberikan potensi orang untuk memperbanyak lawan. Berarti tidak sejalan dengan ideologi Muhammadiyah. Berarti siapapun yang kader Muhammadiyah berarti welcome. Maka siapapun yang kader Muhammadiyah, maka dia pasti bersifat terbuka, toleran, dan bijaksana. Begitu. Bijaksana. Nah, Bayani Burhani Irfani itu adalah metode filsafat. Ternyata filsafat itu ya filsafat cinta ya, kalau kita bicara filsafat. Ini kan selaras dengan ideologi Muhammadiyah. Filosofi filsafat. Ini tagline ini pakai terkait dengan sepak bola. Garuda tetap di dadaku, Al-Quran hadis di hatiku. Liverpool jagoanku. Liverpool ada Muhammad Salah. Ya, IAT melangit, membumi. Ayo buruan daftar di Universitas Islam Ahmad Dahlan Sinjai. Apapun jenis keilmuannya ada semua di situ. Oleh guys, terutama yang berdomisili di Kabupaten Bulukumba, Sinjai, Bone, dan seluruh Indonesia. Di situ bukan hanya membahas persoalan agama, tapi bola juga ada. Bagaimana menyederhanakan semua. Oke. Berarti Kulon Kusli situ ya? Ya. Saya kutip pendapatnya gurunya Kiai Haji Ahmad Dahlan. Boleh dalam bahasa Rusia juga pakai. Langsung aja nanti Muhammad Abduh. Muhammad Abduh itu berpendapat gini, saat itu ditanya, kenapa umat Islam itu mundur? Maka dijawab oleh Muhammad Abduh, al-Islamu mahjubun bil muslimin. Umat Islam itu mundur gara-gara kebodohannya sendiri. Bodoh. Jadi kalau begitu, sumber malapetaka kenapa orang itu nggak maju, kenapa orang itu nggak toleran, kenapa orang itu sifatnya menjadi picik, rasis, itu gara-gara bodoh. Tidak mau belajar. Wawasannya sempit. Wah. Bacaannya dikit. Kalau orang ini mainnya belum jauh. Kalau dia bacaannya banyak, luas, maka dia nggak mungkin. Maka saya setuju dengan pendapat Muhammad Abduh. Kebodohan adalah sumber segala
hal. Maka siapapun di negara kok banyak orang bodoh, maka di situ banyak konflik. Jadi guys, Muhammad Abduh itu guru dari Kiai Dahlan ya. Itu perlu ditahu. Yang menemukan keislamannya di Eropa, bukan di Mesir. Iya. Al-Islamu mahjubun bil muslimin. Umat Islam itu mundur karena kebodohannya diri sendiri. Jadi supaya tidak bodoh, kuliah di UIAD. Ini kampus Muhammadiyah Yang lain saja. Ada. Ya, di mana saja. Inti- Kalau seperti itu, berarti kita bisa menarik kesimpulan kaidah usul, kaidah fikih. Ya. Iza ta'arodo maqsadatani. Jadi kalau ada dua kemudorotan, iza ta'arodo maqsadatani keduanya akhaffuhuma. Nah. Kita harus menimbang dulu yang mana lebih besar mudorotnya, yang mana lebih kecil. Masya Allah. Lalu Kiamat, kita ya. baru dapat menyimpulkan menolak atau Ini namanya fikih prioritas. Hari ini kita kan nggak pernah diajari fikih prioritas. Adanya fikih sunnah, fikih nisa, fikih wudu, fikih prioritas nggak ada. Dan Muhammadiyah di dalam risalah Islam Berkemajuan itu ciri Islam Berkemajuan itu tahu realitas dan prioritas. Ya. Berarti harusnya ada mata pelajaran namanya fikih prioritas, dan itu sudah dimasukkan, diadopsi di risalah Islam Berkemajuan. Jadi fikih prioritas. Jadi Pak Kiai mungkin lebih disederhanakan lagi bagaimana filsafat merawat Indonesia. Silakan Pak Kiai. Berapa? Sebentar, ada pertanyaan saya sebagai penutup, tapi dikasih sederhana lagi Pak Kiai. Paling gampang gini, kalau orang Indonesia, umat Islam ingin maju, maka belajarlah filsafat. Barat maju karena filsafat, Muslim mundur karena nggak belajar filsafat. Jadi kalau Indonesia ingin nggak hancur, sebagaimana yang disampaikan oleh Profesor Dr. Abdul Munir Mulkan. Profesor Dr. Abdul Munir Mulkan saat itu presentasi di hadapan Muhammadiyah ketika menjelang satu abad. Maka Muhammadiyah ini kaumnya banyak, sudah 100 tahun, Muhammadiyah akan tenggelam nggak sampai 150, nggak sampai 200 kalau dia tidak berkiblat ke filsafat. Akhirnya diterimalah di Muktamar Jogja bahwa mesti filsafat. Maka dirumuskan oleh Majelis Fikih untuk merumuskan filsafat Islam dan filsafat Muhammadiyah. Tapi gagal. Akhirnya diteruskan di Muktamar Makassar tahun 2015. Karena Majelis Fikih gagal, maka akhirnya Muktamar langsung menunjuk pribadi Pak Profesor Abdul Munir Mulkan, ditunjuk secara pribadi untuk menyusun. Akhirnya oleh Pak Profesor Dr. Abdul Munir Mulkan diadakan call paper untuk merumuskan filsafat Islam dan filsafat Muhammadiyah. Call paper ternyata nggak ada satupun orang yang daftar, nggak memenuhi syarat. Akhirnya diadakan call paper yang kedua, gagal lagi. Akhirnya call paper yang ketiga bunyinya berubah. Siapapun orang yang bisa menulis filsafat, silahkan ikut ini, nanti akan diterbitkan. Saya baru tahu yang ketiga, saya 1, 2 nggak tahu. Akhirnya saya ikut. Teman-temanku yang tidak berlatar belakang Muhammadiyah ikut. Akhirnya terjadi, dan kemudian filsafat Muhammadiyah, bukunya sudah terbit. Saya satu-satunya kader Muhammadiyah yang berlatar belakang Muhammadiyah menulis filsafat Muhammadiyah. Yang lain enggak. Saya satu-satunya. Keren. Berarti ini tepuk tangan guys. Jadi kalau ingin Indonesia maju kalau gitu? Ya. Belajar filsafat. Yes. Ya. Jadi begini Pak Kiai. Indonesia atau filsafat? Indonesia dan filsafat. Indonesia atau filsafat? Dua-duanya. Harus satu Pak Kiai. Indonesia filsafat Indonesia. Sepak bola atau kebudayaan? Dua-duanya. Kebudayaan sepak bola. Karena antara kebudayaan dan bola itu tidak bisa dipisah. Masya Allah, orang filsafat. Baik, mudah-mudahan Kanahu Production, channel Mimbar 77 selalu konsen dengan hal-hal yang bersifat sederhana tapi membunuh. Tentunya kami sangat mengharapkan partisipasi warga dunia maya ya, untuk supaya channel ini tumbuh bersama kita membangun Indonesia, merawat Indonesia. Harus di subbreaker ya. Subscribe Filsafat
menyuhari. Iya, jadi sebenarnya tidak perlu terlalu lama berbicara masalah ini, masalah itu. Cukup masuk di sekolah filsafat saja. Mau 1 hari, 2 hari, 3 hari, insya Allah bisa keluar dari situ. Jadi guys, jangan lupa ya, subscribe, nyalakan loncengnya, kemudian tekan tombol like. Tentu apapun yang ada di sini, berharap ya Pak Kiai, mohon doanya Pak Kiai supaya channel ini terus tumbuh menjadi salah satu ruang atau kamar di Indonesia untuk membangun Indonesia lebih bagus, berkemajuan setiap waktu. Terima kasih Pak Kiai sudah Tapi sebagai pengingat pada episode mendatangnya itu apa? Iya. Palestina dan Israel itu perang agama atau perang politik? Nah itu akan kita bicarakan di periode berikutnya, di sesi berikutnya. Palestina, Israel itu perang agama atau perang sepak bola. perang politik. Ya, perang politik. Atau negara. Sepak bola juga kan politik. Gitu. Memang politik ini luar biasa. Tapi saya berkeyakinan, kita semua berkeyakinan bahwa dengan belajar filsafat, semua itu akan menjadi lebih mudah. Kenapa? Indonesia mundur karena kita ternyata bodoh. Maka kita sebagai warga Indonesia harus maju. Terima kasih sudah nongkrong di channel Kanahu Production, Mimbar 77, dan tentu saja di ruang Bilala Podcast. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dr. Akmal, Pak Kiai. Oke, sukses selalu ya. Oh iya, Pak Kiai Cupu itu dosen filsafat di Universitas Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Terima kasih Pak Kiai.